Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kelas 10 bab Animalia bagian B, uji kompetensi 1 dan uji kompetensi 2. Mari kita simak bersama-sama. Oke, kita mulai dari uji kompetensi 1 bagian uraian. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Bagaimana cara reproduksi hewan pada gambar tersebut? Jelaskan. Nah, jadi gambar di soal nomor 1 ini adalah gambar kelinci. Nah, kelinci itu tergolong ke dalam hewan vertebrata. Jadi dia punya tulang belakang ya. Reproduksinya dilakukan dengan cara seksual, yaitu adanya pertemuan gamet jantan, sperma, dan gamet betina yang berarti ovum. Reproduksinya juga melalui fertilisasi internal, yaitu terjadi di dalam tubuh induk betina. Jadi reproduksi kelinci dilakukan dengan cara seksual melalui fertilisasi internal. Nomor 2, seorang peneliti mengamati rongga tubuh pada suatu jenis hewan. Hasil pengamatannya yang diperoleh peneliti tersebut ditunjukkan pada gambar berikut. Jadi di situ ada hewan A dan juga hewan B. Penelitinya berpendapat bahwa hewan A termasuk ke dalam Triploblastic pseudocelomata karena mempunyai rongga tubuh yang berisi cairan. Nah, sedangkan hewan B itu termasuk ke dalam hewan Triploblastic celomata karena memiliki rongga tubuh yang berisi cairan yang mempunyai batas berasal dari jaringan mesoderm. Benarkah pendapat peneliti tersebut? Berikan alasannya. Nah, jadi gambar yang hewan A di situ termasuk ke dalam acelomata. Jadi di situ dia acelomata. Kenapa acelomata? Karena tidak memiliki rongga tubuh atau tidak ada rongganya antara usus dengan tubuh terluar. Dia bentuknya pipih. Sedangkan hewan B itu termasuk ke dalam pseudocelomata. Kenapa? Karena memiliki rongga dalam saluran tubuh yang berisi cairan tanpa dibatasi oleh jaringan mesoderm. Dan kedua hewan tersebut, hewan A dan juga hewan B, itu termasuk ke dalam tripoblastik, yaitu memiliki 3 lapisan tubuh, ada ekto, meso, dan juga lapisan endo. Jadi pernyataan pada soal di situ kurang tepat. Nomor 3, beberapa jenis porifera dikatakan memiliki bentuk asimetri. Namun beberapa jenis porifera juga disebut dengan hewan radiata. Mengapa demikian? Jadi memang bentuk tubuh dari porifera itu ada 2 jenis. Ada yang asimetri, ada juga yang dia disebut dengan radiata. Nah, kalau dia asimetri maksudnya adalah tubuhnya tidak memiliki bentuk beraturan. Jadi jika dipotong itu tidak dapat menjadi beberapa bagian yang sama ukurannya. Ukurannya akan beda-beda kalau dipotong karena dia asimetri. Kemudian dia juga disebut dengan hewan radiata yang artinya memiliki bentuk tubuh simetris radial. Nah, radial itu bagian tubuhnya tersusun melingkar. Jadi saat dipotong akan menghasilkan potongan-potongan yang sama. Nomor 4, Andi menemukan siput di halaman rumahnya. Setelah mencari informasi dari beberapa sumber, Andi menyimpulkan bahwa hewan tersebut memiliki tubuh simetri bilateral. Benarkah kesimpulan Andi tersebut? Jelaskan alasannya. Jadi siput itu kan termasuk ke dalam anggota moluska. Nah, moluska itu adalah hewan yang memiliki simetri tubuh bilateral. Maksudnya gimana bilateral? Jadi kalau radiata tadi atau radial itu kan bentuknya melingkar, jadi bisa dipotong menjadi beberapa bagian yang sama besar. Sedangkan yang untuk bilateral, tubuhnya itu tersusun dari bersebelahan, jadi ada sebelah kanan sama sebelah kiri. Ketika dipotong melalui mulut sampai dengan anus, maka akan menghasilkan 2 sisi yang sama, yaitu sisi kanan tubuh dan sisi kiri tubuh. Nah, moluska ini salah satunya. Sebenarnya nggak cuma moluska ya, termasuk hewan-hewan mamalia, kemudian serangga dan lain-lain. Sebagian besar mereka juga adalah tergolong simetri bilateral. Jadi kesimpulan yang dikemukakan oleh Andi itu benar.
Nomor 5, dalam ekosistem hewan selalu berperan sebagai konsumen. Adapun tumbuhan selalu berperan sebagai produsen. Mengapa ekosistem hewan memiliki peran yang berbeda dengan tumbuhan? Jadi keduanya memiliki peran yang berbeda. Yang pertama karena tumbuhan itu memiliki kloroplas. Kloroplas pada tumbuhan itu membuat tumbuhan bisa melakukan fotosintesis, yaitu untuk mengubah bahan-bahan anorganik seperti CO2 dan H2O menjadi bahan organik yang contohnya adalah glukosa. Atau biasa kita sebut dengan membuat makanan sendiri. Nah, tumbuhan itu bisa membuat makanan untuk dirinya sendiri, bahkan juga untuk makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Sedangkan hewan, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau untuk memerlukan makanan, dia mendapatkan dari organisme lain. Oleh karena itu, hewan berperan sebagai konsumen, sedangkan tumbuhan produsen karena bisa menghasilkan makanan sendiri. Oke, lanjut ke bagian uji kompetensi 2 bagian B. Nomor 1, pada sistem klasifikasi terbaru, film Solentrata berubah menjadi film Cnidaria karena memiliki rongga gastrovaskuler yang terdapat pada lapisan gastroderma. Benarkah pernyataan tersebut? Jelaskan alasannya. Jadi Solentrata itu disebut dengan Cnidaria karena dia memiliki cnidosit. Cnidosit atau juga biasanya kadang nyebutnya cnidoblast juga boleh, atau yang disebut dengan sel penyengat yang ada pada lapisan ektodermnya. Nah, sel penyengat ini ada di bagian tentakel dan fungsinya untuk melumpuhkan mangsanya. Apabila dia bertemu dengan mangsanya, maka sel penyengatnya itu bisa mengeluarkan seperti racun yang disebut dengan hipnotoksin. Jadi bukan karena dia memiliki rongga gastrovaskuler. Dengan demikian, maka pernyataan pada soal kurang tepat. Nomor 2, gambar pada soal adalah nyamuk dan juga lalat. Nah, keduanya ini memiliki kekerabatan paling dekat pada tingkat ordo, yaitu dia sama-sama Diptera. Dia dikelompokkan ke dalam ordo yang sama itu karena memiliki sepasang sayap depan dan juga sayap belakang. Nah, seperti ini tabel klasifikasinya. Untuk kelasnya nyamuk masuk insekta, lalat juga sama ya, mereka sama-sama insekta. Ordonya sama-sama Diptera. Nah, di familinya ini mulai berbeda. Familinya untuk nyamuk itu Culicidae, sedangkan lalat Muscidae. Untuk genusnya nyamuk masuk ke dalam Culex, sedangkan lalat masuk ke dalam Musca. Spesiesnya nyamuknya berarti dia Culex fatigans, sedangkan lalat Musca domestica. Jadi mereka paling dekat ada pada ordo. Nomor 3, pada filum Arthropoda terutama insekta merupakan kelompok hewan yang paling sukses dalam mempertahankan keberadaannya di bumi. Benarkah pernyataan tersebut? Coba jelaskan. Jadi memang si Arthropoda ini termasuk ke dalam hewan yang memiliki spesies paling tinggi di bumi. Hampir 80% spesies yang hidup saat ini adalah anggota dari Arthropoda. Nah, sebenarnya si film ini bisa menyebar ke semua jenis lingkungan. Salah satu yang pertama contohnya dikarenakan eksoskeleton berbuku pada kitin memberikan perlindungan yang maksimal. Jadi dia punya eksoskeleton. Selain itu, hewan-hewan Arthropoda yang lain itu memiliki kemampuan bergerak yang bebas dan dia juga bisa berinteraksi dengan tumbuhan ataupun hewan lain. Contohnya adalah polinasi pada bunga dibantu oleh serangga. Jadi mereka akan melakukan simbiosis secara mutualisme. Sebenarnya ada juga yang lainnya. Contohnya adalah mereka bisa eksploitasi terhadap lingkungan. Misalnya kecoak dan juga kutu busuk telah mengambil keuntungan penuh nih dari peradaban manusia. Kalau kita lihat ya, di rumah-rumah atau di sekitar got itu banyak sekali kecoak dan mereka sangat eksis di lingkungan kita. Jumlahnya tentu saja sangat banyak. Selain itu, si Arthropoda, anggota Arthropoda terutama insekta ini juga melakukan simbiosis mutualisme dengan manusia, yaitu dengan adanya peternakan lebah. Nah, ini saling menguntungkan kan?
Si lebahnya bisa berkembang biak dengan baik dan manusianya juga mendapatkan keuntungan berupa madu. Lalu ada juga belalang dan juga kumbang yang telah mengeksploitasi ladang-ladang pertanian yang mengakibatkan kerugian besar bagi manusia. Nah, inilah yang memberikan alasan mengapa banyak ahli biologi yang menganggap bahwa kelompok Arthropoda merupakan kelompok hewan yang paling sukses. Sukses apa ya? Sukses untuk berkembang biak. Jadi pernyataan pada soal adalah benar. Nomor 4, Annelida merupakan kelompok cacing yang memiliki tingkatan paling tinggi dibandingkan cacing lainnya. Mengapa demikian? Karena anggota dari cacing Annelida itu sudah memiliki rongga tubuh yang sebenarnya, yaitu Tripoblastic coelomata. Maksudnya gimana itu Tripoblastic coelomata? Kalau Tripoblastic berarti dia sudah terdiri dari 3 lapisan tubuh, ada ekto, meso, dan juga endoderm. Sedangkan acelomata maksudnya berarti dia memiliki rongga tubuh yang sebenarnya. Jadi Annelida ini termasuk hewan yang paling tinggi jika dibandingkan dengan cacing lainnya. Kalau cacing lainnya itu rata-rata dia masih ada yang acelomata, ada juga yang pseudocelomata. Tapi pada kelompok coelomata, Annelida itu tergolong ke dalam yang paling rendah atau paling sederhana. Nomor 5, mengapa lintah dapat dimanfaatkan dalam terapi kesehatan? Jadi biasanya lintah kan digunakan nih di terapi kesehatan. Nah, ini karena lintah itu kan bisa mengambil atau menghisap darah manusia. Nah, saat dia menghisap darah, itu dia juga bisa mengeluarkan zat antikoagulan atau anti pembekuan darah. Sehingga darah kita itu akan mengalir lebih cepat. Nah, proses tersebut bisa memacu jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi pasokan oksigennya akan terpenuhi dengan baik, maka orangnya pun akan jadi lebih bugar. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.